Hai Cinema Lovers, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Semoga Cinema Lovers selalu dalam keadaan sehat. Untuk kali ini, aku akan merangkum sebuah film bertema kepahlawanan dari Amerika Serikat yang berjudul Morbius. Film yang disutradari oleh Daniel Espinosa ini bercerita tentang seorang ahli biokimia yang bernama Dr. Michael Morbius yang dari kecil telah terkena penyakit darah langka. Dan dengan kemampuan yang ia miliki, ia berusaha menemukan obat untuk menyembuhkan penyakitnya tersebut. Tapi secara tak sengaja, obat tersebut justru menginfeksi tubuhnya sendiri, sehingga membuatnya berubah menjadi makhluk mengerikan. Penasaran kan dengan alur ceritanya? Tapi seperti biasa, sebelum aku bercerita lebih jauh tentang film ini, sekali lagi aku ingatkan kepada Cinema Lovers, kalau konten ini adalah full spoiler. Dan aku sangat merekomendasikan kepada Cinema Lovers untuk menonton film ini secara utuh. Karena menonton film secara utuh akan jauh lebih seru dan lebih menarik. Dan tak usah berlama-lama, ini dia ceritanya. Di awal film, diperlihatkan sebuah helikopter yang sedang melintasi sebuah pegunungan di Costa Rica. Dan tak berselang lama, helikopter tersebut berhenti di depan sebuah gua yang terlihat tak pernah dijamah oleh manusia. Rombongan itu dipimpin oleh seorang ilmuwan yang bernama Dr. Michael Morbius. Dan maksud kedatangan sang dokter ke tempat tersebut adalah untuk menangkap kelelawar yang bisa digunakan sebagai serum untuk obat penyakit darah langka yang telah lama ia derita. Michael lalu memancing kelelawar agar keluar dari persembunyiannya dengan cara merobek telapak tangannya. Dan benar saja, saat darah mulai keluar dari telapak tangan sang dokter, kelelawar-kelelawar tersebut berterbangan ke arah Michael dan rombongan yang lainnya. Scene berpindah di 25 tahun sebelum kejadian. Dengan bertempat di sebuah kota di Yunani, nampak seorang anak laki-laki yang tak lain adalah Michael yang sedang dirawat di sebuah rumah sakit khusus untuk menderita penyakit darah langka. Hari itu, Michael mendapatkan teman baru yang senasib dengannya yang bernama Lucian. Tapi Michael memanggil anak laki-laki tersebut dengan nama Milo. Karena nama pasien sebelum Lucian yang baru saja meninggal juga ia beri nama Milo. Dari sanalah persahabatan antara Michael dan Milo dimulai. Dan karena kondisi mereka yang tak seperti anak-anak lainnya, sehingga tak jarang mereka mendapat ejekan dari anak-anak normal lainnya. Dan Michael yang selalu menguatkan Milo untuk tak mendengarkan mereka. Hingga suatu hari, tiba-tiba kondisi Milo melemah dan jatuh pingsan. Karena tak ada seorang pun perawat di sana, Michael yang sadar kalau mesin pompa darah milik Milo tak dapat berfungsi. Dengan cekatan, ia lalu memperbaiki mesin tersebut dengan menggunakan per yang ada di bolpen miliknya. Dan Michael berhasil, sehingga membuat Milo tersadar kembali. Kemampuan Michael tersebut diketahui oleh salah seorang dokter kepala di sana yang bernama Dr. Nicholas. Sang dokter ingin mengirim Michael ke sekolah khusus untuk anak-anak berbakat di New York dengan harapan Michael dapat menyalurkan dan mengasah bakatnya tersebut sehingga bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan akhirnya Michael setuju, tapi dengan catatan Nicholas harus merawat Milo dengan sebaik-baiknya. Melalui sepucuk surat yang ia lipat sesuai dengan ciri khas yang dimilikinya, Michael berpamitan kepada sahabatnya Milo. Michael berjanji akan belajar sehingga bisa menemukan obat untuk mereka dan untuk para penderita penyakit langka lainnya. Bertepatan dengan itu, surat yang ditulis Michael tersebut terbang di bawah angin. Karena itu satu-satunya kenangan yang diberikan Michael, Milo lalu turun ke bawah untuk mengambil surat tersebut. Tapi sayang, surat itu ditemukan oleh murid-murid di sekolah sebelah dan berakhir dengan perundungan yang harus diterima oleh Milo. Beruntung Dr. Nicholas datang tepat waktu dan menyelamatkan Milo. Kita kembali ke awal film tadi. Setelah Michael berhasil mendapatkan kelelawar dari Costa Rica, ia pun telah menyelesaikan gelar dokternya. Dengan kemampuannya itu, Michael berhasil mengembangkan metode untuk membuat darah buatan yang sangat dibutuhkan bagi penderita penyakit langka seperti dirinya. Dan karena penemuannya tersebut telah menyelamatkan banyak nyawa, sehingga Michael mendapatkan penghargaan dari Raja Swedia.
Bersama dengan sang pacar yang juga berprofesi sebagai dokter yang bernama Martin Bancroft, Michael bekerja di sebuah rumah sakit khusus penderita penyakit langka. Keseharian Michael dihabiskan dengan berbagai penelitian di laboratorium rumah sakit. Dan hari itu, bersama kekasihnya, Michael melakukan penggabungan DNA manusia dengan DNA kelelawar yang berbentuk serum. Menurut Michael, darah kelelawar mengandung antikoagulan yang diyakini bisa menyembuhkan penyakit darah. Dan setelah serum terbentuk, Michael melakukan uji coba serum tersebut dengan menyuntikkan ke tubuh seekor tikus putih. Tapi uji coba tersebut gagal karena sang tikus mati. Bertepatan dengan itu, salah seorang pasien yang bernama Anna tiba-tiba mengalami kritis. Demi membuat Anna terhindar dari stroke, Michael lalu mengambil keputusan untuk menyuntikkan obat agar Anna berada dalam kondisi koma daripada ia mengalami stroke. Di saat itulah, tak sengaja Martin melihat tikus yang menjadi bahan uji coba serum yang dibuat Michael tiba-tiba hidup kembali. Itu berarti serum yang dibuat oleh Michael telah berhasil. Karena eksperimennya telah membuahkan hasil, Michael lalu menemui Milo. Kepada sahabatnya itu, Michael mengatakan kalau ia akan melakukan eksperimen lagi. Tapi untuk kali ini, obat yang akan ia ciptakan tergolong ilegal. Oleh karena itu, ia akan melakukan penelitiannya tersebut di atas kapal di pesisir timur perairan internasional. Dan seperti biasanya, Milo selalu mendukung apapun yang dilakukan oleh Michael dan akan selalu menjaga rahasia sahabatnya itu. Dan bertempat di sebuah kapal dengan ditemani kekasihnya dan para penjaga bayaran, mulailah Michael melakukan eksperimen tersebut. Setelah berhasil menyelesaikan serum itu, Michael meminta kepada Martin untuk menyuntikkan serum tersebut ke tubuhnya sebagai bahan percobaan. Meskipun awalnya Martin menolak karena ia tak ingin sesuatu yang buruk terjadi kepada Michael, tapi akhirnya Michael berhasil meyakinkan kekasihnya itu. Martin lalu menyuntikkan serum tersebut tepat di punggung belakang tubuh Michael. Dengan tubuh terikat, Michael mulai merasakan serum tersebut mulai menyebar ke tubuhnya hingga akhirnya ia pun terkapar tak sadarkan diri. Dan ketika salah seorang penjaga masuk ke laboratorium untuk mendekati Martin, mereka dikejutkan dengan tubuh Michael yang tiba-tiba menghilang. Di saat itulah, Michael telah berubah menjadi makhluk yang menyeramkan, menyerupai seekor kelelawar. Michael yang mulai kehilangan kontrol itu pun menghabisi seluruh penjaga bayaran dan menghisap darah mereka. Dan tak berselang lama, Michael yang telah berubah bentuk kembali menjadi manusia itu pun tersadar kalau ia telah menghabisi para penjaga. Meskipun ia merasa kalau tubuhnya kembali bugar dan bisa berjalan seperti orang normal, tapi ia merasa ngeri sendiri melihat kejahatan yang telah ia lakukan. Melihat kekasihnya yang tak sadarkan diri, ia lalu mengirim panggilan bantuan dan mengambil sampel serum lalu pergi meninggalkan kapal tersebut. Dan karena panggilan bantuan yang dikirimkan oleh Michael, membuat petugas kepolisian datang ke lokasi kejadian itu. Kasus tersebut juga mengundang agen FBI yang bernama Simon dan Rodriguez untuk ikut terlibat dalam kasus kematian yang dirasa cukup janggal, karena para korban meninggal dengan luka bekas gigitan makhluk buas dan darah mereka mengering. Sementara itu, Michael yang mulai merasakan kondisi tubuhnya mulai menurun, memutuskan diam-diam untuk datang ke laboratorium untuk mengambil dan meminum darah buatan. Michael juga merasa heran dengan dirinya, karena setelah meminum darah buatan tersebut, ia merasa seperti manusia super, yang bisa beraktivitas seperti orang normal dan bahkan kemampuannya layaknya seperti seekor kelelawar. Dan ketika ia berinteraksi dengan ribuan kelelawar piaraannya, hewan-hewan tersebut bahkan tak sedikit pun melukainya, dan justru mereka menyambut Michael layaknya seorang teman. Tapi sayang, darah buatan yang ia konsumsi tersebut hanya mampu bertahan selama 6 jam, dan setelah itu, Michael akan berubah kembali menjadi manusia kelelawar yang sangat menakutkan dan mematikan, dan Michael tak mau peristiwa di kapal tersebut terulang lagi. Bersamaan dengan kondisi tubuhnya yang mulai menurun, tiba-tiba Milo datang ke laboratorium tersebut dan membantunya untuk menyadarkan Michael dengan sekantong darah. Di saat itulah, Milo menyadari kalau sahabatnya tersebut telah menjadi manusia normal dan super karena serum buatan Michael. Dan Milo ingin agar Michael juga memberikan serum itu kepadanya.
Tapi Michael menolak karena ia tak ingin apa yang terjadi kepadanya terjadi juga kepada sahabat yang paling disayanginya itu. Sadar kalau tempat tersebut tak aman lagi buat Milo, Michael meminta kepada Milo untuk segera meninggalkan tempat itu, dan dengan perasaan sedih, Milo mengikuti kata-kata Michael. Di tempat yang berbeda, dua orang anggota FBI yang tak lain adalah Simon dan Rodriguez pergi mengunjungi Martin yang sedang dirawat di rumah sakit, dan mereka berusaha mencari informasi tentang kejadian di kapal tersebut. Tapi Martin mengatakan kalau ia tak bisa mengingat kejadian di malam itu. Meskipun sebenarnya Martin hanya berpura-pura demi melindungi orang yang ia cintai, Michael. Bersamaan dengan itu juga, seorang perawat di rumah sakit tempat laboratorium Michael bertugas yang bernama Kristen tiba-tiba mendapat serangan dari makhluk yang mengerikan dan langsung tewas di tempat. Simon dan Rodriguez yang menyelidiki kasus tersebut dan dari awal telah menaruh curiga kepada Michael langsung memberondong Michael dengan berbagai pertanyaan. Ditambah lagi, pada saat kejadian tersebut, Michael sedang berada di tempat kejadian. Tapi Michael yang merasa terjepit dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepadanya berusaha menghindar dan melarikan diri. Tapi sayang, Michael tak bisa menghindar lagi ketika Simon berhasil menangkapnya. Michael lalu dibawa ke rumah tahanan di Manhattan. Dan tak lama kemudian pengacaranya yang ternyata adalah Milo datang mengunjunginya. Kepada Milo, Michael mengatakan kalau ia tak ingat apapun tentang kematian Kristen. Dan ia merasa kalau tak pernah melakukan hal tersebut. Dan sebelum pamit pergi, Milo memberikan darah kepada Michael karena Milo tahu kalau itulah yang dibutuhkan sahabatnya saat itu. Beberapa saat setelah kepergian Milo, Michael baru sadar kalau Milo telah meninggalkan tongkat berjalannya di sel tempat Michael ditahan, dan Milo bisa berjalan normal. Itu berarti Milo telah mencuri serum miliknya dan Milo telah berubah menjadi seperti dirinya. Sadar dengan kondisi yang dialami Milo, Michael lalu meminum darah pemberian Milo, dan seketika itu juga Michael berubah menjadi manusia kelelawar. Dengan cepat, Michael segera kabur dari tahanan dan berusaha mencari keberadaan Milo. Sedangkan Milo sendiri yang telah berubah menjadi vampir tak bisa menahan dirinya dan telah memakan banyak korban. Kepada Michael, Milo mengaku kalau ia telah mencuri serum tersebut karena ia ingin hidup normal seperti Michael. Milo juga mengatakan kalau dialah yang telah menghabisi Kristen. Mengetahui hal tersebut, Michael berusaha menghentikan Milo, tapi ia terpaksa mengalah karena ia tak mau melawan sahabatnya sendiri. Dan Michael yang telah menjadi buronan polisi tersebut diam-diam pergi menemui Martin. Michael bercerita kalau Milolah orang yang bertanggung jawab atas kematian Kristen dan korban-korban lainnya karena Milo telah mencuri serum miliknya sehingga ia bisa berubah bentuk seperti dirinya. Oleh karena itu, Michael membutuhkan bantuan Martin untuk mengambil peralatan yang berada di laboratoriumnya agar ia bisa menghentikan Milo. Di saat itulah, tak sengaja Michael mendengar pembicaraan beberapa orang dan ia menemukan titik terang untuk rencananya tersebut. Michael lalu mengikuti orang-orang itu dan sesuai dengan perkiraannya, orang-orang tersebut menggiringnya pada satu tempat yang ia butuhkan, yaitu laboratorium. Dan tak butuh waktu lama bagi Michael untuk menaklukkan orang-orang tersebut dan menduduki laboratorium yang mereka miliki. Dan dengan bantuan alat-alat yang telah disiapkan oleh Martin, Michael berhasil menciptakan sebuah antibodi hemochromatosis instan, zat yang mematikan bagi kelelawar dengan memasukkannya tepat di jantung kelelawar tersebut. Dan Michael berharap dengan zat tersebut ia bisa mengakhiri semua yang telah ia ciptakan. Oleh karena itu, ia memproduksi zat tersebut untuk Milo dan untuk dirinya sendiri. Sementara itu, melalui rekaman CCTV yang terdapat di lokasi pembunuhan, polisi mengetahui kalau pelaku yang selama ini mereka cari bukanlah Michael. Dan dari siaran di saluran televisi, Dr. Nicholas jadi tahu kalau pelaku tersebut tak lain adalah Milo. Nicholas berusaha menasihati Milo untuk mengakhiri itu semua.
Tapi Milo yang sudah tak bisa mengontrol dirinya sendiri itu pun lupa dengan kebaikan Nicholas yang telah merawatnya sejak ia kecil dan bahkan berusaha menghabisi Nicholas. Nicholas yang dalam kondisi kritis itu lalu menghubungi Michael dan menceritakan semua tentang perbuatan Milo. Sebelum meninggal, Nicholas meminta kepada Michael untuk menghentikan Milo agar tak ada korban-korban lainnya. Di saat itulah, samar-samar Michael mendengar rintihan Martin yang memanggil-manggil namanya. Sadar kalau Martin dalam bahaya, Michael segera mencari dari mana asal suara tersebut. Dan benar saja, Milo telah menyakiti dan berusaha menghabisi kekasihnya itu. Martin yang dalam kondisi kritis tersebut lalu meminta kepada Michael untuk menggigit bibirnya dan meminum darahnya agar ia bisa melawan Milo. Melihat kematian kekasihnya itu, membuat kemarahan Michael jadi tak terkontrol. Dengan kekuatan pasca meminum darah Martin, Michael mengerahkan semua tenaganya untuk melawan Milo. Di saat Milo lengah, Michael memanggil ribuan kelelawar untuk menghentikan Milo agar ia bisa membenamkan antibodi yang telah ia persiapkan ke jantung Milo. Hingga akhirnya, Milo meninggal di tangan Michael. Dan di akhir film, kita diperlihatkan dengan Martin yang tiba-tiba terbangun dan berubah menjadi vampir karena terkena gigitan Michael. Dan kita juga diperlihatkan dengan retakan multiverse. Bersamaan dengan itu juga, Adnan Thomas Akal Vulture yang merupakan musuh pertama Spider-Man, tiba-tiba saja berada di penjara Universe Morbius. Dan beberapa saat setelah bebas dari penjara, Thomas dengan menggunakan setelan Vulture-nya pergi menemui Dr. Morbius dan mengajaknya untuk bekerja sama menghabisi Spider-Man. Dan film pun selesai. Nah, itu tadi rangkaian film Morbius yang berhasil aku rangkum untuk kali ini. Kalian tentu penasaran kan dengan akhir film yang menggantung tadi? Sama, aku juga. Pokoknya kita tunggu aja kelanjutan dari film tersebut. Dan di akhir kata, sampai jumpa di rangkuman film-film selanjutnya. Terima kasih, jaga diri baik-baik, and see you!